Bab 5. Sasi menghela nafas dalam. Bosan, itulah yang dirasakannya akhir-akhir ini. Hanya menghabiskan waktu di rumah, menunggu Setia pulang. Setia memang melarangnya untuk kuliah sementara. Setia ingin Sasi melayaninya dengan penuh di bulan pertama mereka menikah. Gitu permintaan Setia. Sasi mematikan televisi yang sedari tadi ditontonnya, melangkah menuju kamar Renata. "Kak," panggilnya seraya mengetuk pintu. Tidak ada sahutan dari dalam. Sasi membuka pintu kamar yang tidak terkunci. Tidak ada Renata di sana. "Kemana dia?" gumamnya, seraya keluar kamar. "Bu, Kak Renata pergi lagi?" tanya Sasi menghampiri sang ibu yang tengah duduk di ruang tengah. "Iya, dia sudah pergi sejak pagi. Katanya mau menemui temannya." Teman, Renata akhir-akhir ini memang jarang di rumah. Ia selalu beralasan bertemu dengan temannya. Sasi dibuat sedikit bingung karena Renata tetap mempunyai banyak teman meski lama tidak tinggal di Indonesia. "Setia kemana?" ibu balik bertanya. "Di kampus, Bu." "Ke kampus? Ini kan hari Minggu." Ibu menatap heran. "Iya, Bu. Katanya Mas Setia sedang banyak pekerjaan di kampus," jawab Sasi berusaha mengerti. Walaupun ia pun merasa sedikit aneh karena sejak menikah Setia justru terkesan lebih sibuk bahkan saat hari libur. "Renata, kamu sudah pulang," tegur ibu melihat Renata yang baru masuk ke dalam rumah. "Mas, kamu pulang bareng Kak Rena." Sasi yang tengah menyiapkan makan malam pun spontan menoleh, melihat Setia dan Renata yang pulang bersama dengan pakaian keduanya yang sedikit basah kuyup. "Kami tidak sengaja bertemu di luar hujan jadi aku mengajak Rena untuk pulang bersama," Setia menjelaskan. "Iya, kami tidak sengaja bertemu. Ya sudah kalian ganti pakaian dulu sana. Setelah itu kita makan malam bersama," titah ibu. Kemudian, Renata pun masuk ke kamarnya, gitu juga Setia disusul Sasi yang juga masuk ke kamar. Setia melepas pakaiannya dan bergegas masuk ke kamar mandi. Sasi meraih kemeja suaminya yang tergeletak di atas ranjang. Sasi tergelak saat indera penciumannya mengendus aroma parfum wanita di sana. Sasi sangat mengenal aroma tubuh suaminya. Ia tidak pernah memakai parfum wanita. Terdengar suara pintu kamar mandi terbuka dari arah belakangnya. Setia keluar dengan bertelanjang dada, dengan handuk yang melilit di pinggang, mengenakan pakaiannya dengan santai. "Mas, ini bau parfum siapa?" "Oh, tadi parfumku habis, aku meminta parfum teman wanitaku," jawab Setia dengan tenang. "Sudahlah, ayo kita makan malam," sambungnya yang langsung berlalu pergi keluar kamar. Sasi tertegun. Entah kenapa perkataan Setia akhir-akhir ini selalu terdengar janggal dan sulit untuk dipercayanya. Sasi hanya bisa menerka-nerka dalam diamnya. Sasi membuka kedua matanya perlahan. Jam dinding di sudut kamar sudah menunjukkan pukul 7 tapi Sasi masih bersembunyi di dalam selimut tebal yang menutupi tubuhnya. Ia merasa sangat pusing dan lemas pagi itu. "Kamu sudah bangun?" tegur Setia yang tengah mengenakan pakaiannya. Sasi beringsut, bersandar di ranjang. "Kepalaku pusing, Mas," keluh Sasi seraya memijat pelan pelipisnya. "Mas, antar aku ke dokter ya." "Kamu tidak usah ke kampus dulu," pinta Sasi. Kemudian, Setia memutar tubuhnya, berjalan perlahan mendekat ke arah Sasi. "Kamu minum obat saja, ada di kotak P3K. Aku masih banyak pekerjaan di kampus." "Tapi Mas, sudahlah, aku pergi dulu ya." Sela Setia mengecup kening Sasi dan berlalu pergi gitu saja. Sasi menghela nafas kecewa. Setia sama sekali tidak memperdulikannya. Sasi meraih figura foto yang berada di atas nakas, fotonya dengan Setia dulu semasa pacaran. Wajah Sasi tampak ceria dipenuhi senyum berbanding terbalik dengan sekarang. Setia seolah lupa cara membuatnya tersenyum. Ia berubah seperti sosok orang asing. Bahkan sampai detik ini Sasi tidak mengerti kesalahan apa yang sudah diperbuatnya sampai Setia berubah seperti itu. "Sasi, sarapan dulu nak," terdengar suara ibu dari luar kamar. Sasi beranjak dari ranjangnya. Dengan langkah gontai ia berjalan menuju meja makan. Tampak ibu dan Renata yang tengah menyiapkan sarapan. Setia rupanya sudah pergi lebih dulu tanpa menyantap sarapannya. "Setia, kok enggak sarapan nak?" tanya ibu pada Sasi.
Kamu kenapa nak? Sakit? Ibu menoleh, melihat langkah kaki Sasi yang terhenti dengan sedikit membungkuk. Ia memegangi pelipisnya. Sasi, kamu sakit? Renata pun menghampiri. Melihat wajah Sasi yang tampak pucat pasi, Sasi tidak menjawab. Ia hanya memejamkan matanya merasakan kepalanya yang semakin terasa pusing. Dengan pandangan yang mulai memburam dan perlahan menggelap. Sasi, seru Ibu Inita menahan tubuh Sasi yang pingsan dan hendak terjatuh. Sasi, bangun nak. Renata, kita harus membawanya ke rumah sakit. Renata yang juga panik segera memapah tubuh Sasi dan memasukkannya ke dalam mobil. Sepanjang perjalanan sudah tidak terhitung berapa kali Ibu Inita memanggil panik putrinya itu, berharap Sasi membuka matanya. Setibanya di rumah sakit, Sasi pun segera ditangani oleh petugas medis. Masih dengan keadaan panik, Ibu Inita mencoba menghubungi Setia. Tidak lama kemudian Setia pun tiba di rumah sakit. Ia langsung menghampiri mertuanya dan Renata yang tengah menunggu di luar ruang IGD. Bagaimana keadaan Sasi? Tanyanya pada Ibu Nita. Sedang ditangani. Memangnya sejak kapan Sasi sakit? Cerca Ibu Inita yang melihat wajah Sasi sudah memucat sejak keluar dari kamarnya. Aku tidak tahu. Sasi tidak mengeluh jika dia sedang sakit. Dengan wajah tenang Setia menutupi kebohongannya. Sasi memang sudah mengeluh sakit dan meminta Setia untuk mengantarnya ke dokter. Tapi Setia menolaknya, berpikir Sasi hanya sakit pusing biasa. Keluarga Ibu Sasi, silakan masuk, ujar seorang perawat wanita. Mereka pun bergegas masuk ke ruang IGD. Tampak Sasi yang sudah siuman namun masih menatap bingung sekelilingnya. Sasi, kamu sudah siuman nak? Syukurlah. Ibu Inita menghela nafas lega, mengusap pucuk kepala sang putri. Dok, sebenarnya putri saya sakit apa? Tanyanya pada dokter wanita yang masih berdiri di sisi ranjang. Pasien tidak sakit, ini biasa terjadi. Biasa terjadi. Ibu Inita mengerutkan keningnya. Tidak mengerti dengan ucapan sang dokter. Pasien sedang mengandung. Usia kandungannya sudah 2 minggu. Selamat ya, jelas dokter tersebut. Sontak saja mereka semua terkejut. Terutama Sasi yang tidak menyangka jika ia akan mendapatkan momongan secepat ini. Sasi, kamu hamil nak? Selamat ya, ujar Ibu Inita dengan mata berbinar senang. Ia memeluk haru putri bungsunya itu. Sasi tertegun. Ekor matanya melirik Setia yang diam mematung. Tidak ada raut wajah bahagia yang terlihat di sana. Bahkan ucapan syukur pun tidak terlontar dari bibirnya. Sasi kembali dibuat senang sekaligus sedih atas sikap Setia. Seolah tidak bahagia atas kehamilannya. Sasi, selamat ya, ujar Renata yang berdiri di sebelah Setia. Tersenyum tipis atas kabar bahagia itu.